Kalau saya mengatakan Komnas HAM, nggak usah terima itu manusia. Wong dia minta dilindungi, tapi dia sendiri arogan di sana kok. Bahkan dia mau pengen jadi ketua Komnas HAM. Ya bubar dunia persilatan kalau kau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Kapus lapornya setan lah. Lah kamu siapa? Kamu setan juga kalau gitu. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, akhirnya salah seorang purnawirawan Polri, yaitu Irjen Pol Ricky Sitohang, betul-betul marah terhadap perilaku Rismon Sianipar CS. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa Rismon CS ini adalah setan. Saya kira ini sudah semakin memuncak ya. Inilah gambaran bagi netizen sesungguhnya yang terwakilkan oleh Irjen Pol Ricky Sitohang. Kenapa? Karena memang perilaku Rismon ini saya kira memang sudah sangat barbar ya. Ada beberapa hal yang Pak Ricky sampaikan sebagai takaran, di mana mereka semua ini berperilaku setan. Salah satunya itu ketika menyebut polisi setan, dan bahkan berani menyebut nama, yaitu Pak Tito Karnavian, yang notabene beliau adalah mantan Kapolri, yang menurut Pak Ricky Sitohang salah seorang pemimpin polisi yang sukses di masanya, termasuk yang mengungkap bom Bali adalah beliau, Tito Karnavian. Nah, seperti apa pernyataan daripada Irjen Pol Ricky Sitohang? Coba kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga mengikuti perkembangan tuh pada saat, kalau nggak salah, Suryo, Rismon, dan Tifa ya, menuju Komnas HAM untuk minta perlindungan tentang hak asasi manusia. Saya lihat juga duduk tuh di dekat Komnas HAM tuh sambil bahasa yang kurang mendidik ya dari seorang Rismon juga. Saya juga bingung minta perlindungan, tapi dia sendiri pun memperlakukan dirinya juga tidak ada etika sopan santun. Bahkan mendiskreditkan Komnas HAM dan menyatakan bila penting dibubarkan saya jadi ketua Komnas HAM. Ini lucu nih manusia yang satu ini. Pengen dilindungi tapi arogan. Jadi saya nggak tahu nih bentuk manusia model apa, semua disalahin sama dia. Sementara selama hidup di dunia ini nggak ada yang pernah dibuat yang baik terhadap negara ini. Apa sih yang sudah ditorehkan di negara ini? Sombongnya setengah mati manusia yang satu ini. Sebenarnya nggak lah ya untuk dilindungi manusia kayak gini. Datang ke Komnas HAM dengan gaya preman lagi. Gaya tuh ngomong mendiskreditkan Komnas HAM, kemarin mendiskreditkan polisi, dan besok mendiskreditkan siapa lagi. Terus mau apa di dunia persilatan nih? Kemudian datangilah ke Surakarta, datangin ke sini, nggak ada kerjaan nih orang nih. Pertanyaannya, ya, apakah dia ini menggunakan dananya murni? Nah, saya terpaksa ngomong kayak gitu. Emang pakai daun ke sana kemari, apa pakai biaya itu? Syukur-syukur lah kita berdoa tuh biaya pribadi dia. Terus biaya siapa yang dipakainya? Apa setiap hari nggak ada kerjaan lagi nih manusia ini? Kerjanya lari ke sana, lari ke sini, nggak karu-karuan. Nah maunya kalau diterima Komnas HAM, terus sesuai dengan keinginanmu, merasa dikriminalisasi. Sekali lagi saya katakan bahwa yang mengkriminalisasi kamu itu ya kamu sendiri. Karena kau coba mengkriminalisasi orang lain, terus kau merasa dikriminalisasi. Itu namanya flying victim namanya tuh. Ya. Saya udah mengikuti ini, aduh, amit-amit jabang baik. Kemudian kayak gaya preman lagi di iNews kemarin tuh. Berdiri nantang-nantang, itu adalah introspeksi diri kamu tuh. Nanti suatu ketika kamu sudah mendapatkan petaka yang kamu lakukan, kamu baru tahu rasa nanti. Terlalu sombong kamu, ngomong kok mentang-mentang ini, sombongnya setengah mati jadi geram lihat manusia ini. Ya. Yang bilanglah si Pak Tito Karnavian setan lah, ya. Yang dibilanglah jenderal setan lah, kapus lapornya setan lah. Lah kamu siapa? Kamu setan juga kalau gitu. Saya jadi marah panas juga lihat dia manusia ini. Harusnya manusia gini nggak bisa dibiarkan lagi. Udah terlalu lost control, ya. Sudah nggak mempunyai etika. Orang berpendidikan tapi kok otaknya kok goblok kayak gini gitu loh. Blow on bego gitu loh. Saya terpaksa ngomong gitu. Karena mulutnya itu nggak bisa diatur lagi gitu loh. Sudah nggak ada etika, sudah nggak ada sopan santun, ngomong seenak jidat. Emang kok kira dunia ini milikmu apa? Ini kira-kira. Jadi datangnya ke Komnas HAM justru kontraproduktif. Kalau
Kalau saya mengatakan Komnas HAM nggak usah terima itu manusia. Wong dia minta dilindungi tapi dia sendiri arogan di sana kok. Bahkan dia mau pengen jadi ketua Komnas HAM. Ya bubar dunia persilatan kalau kau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Kayak model-model kayak KW itu. Ada 10 aja kayak kamu tuh rusak Indonesia ini. Kira-kira gitu ya. Bicara rusak Indonesia malah balik. Kalau ada pemimpin tidak jujur, ya kan diduga ijazahnya palsu, tapi bisa menuntut 10 tahun gimana? Negara Indonesia. Saya kan sudah berkali-kali mengatakan, ya sudahlah, ini kan semua sudah permainan semua, ya. Saya terpaksa ngomong kita permainan. Saya rasa ratusan juta rakyat Indonesia juga bukan orang bodoh, ya. Bisa memilih pemimpinnya 2 periode terlepas apapun bukan orang bodoh, nggak mencermati situasi kondisi itu. Sekelas Presiden Republik Indonesia loh. Sekali lagi saya katakan saya tidak membela siapa-siapa. Kita harus objektif berpikir, ya. Bandingkan, saya sudah pernah ngomong kan, saya capek sudah kenyang di daerah konflik, ya. Waktu bunuh-bunuhan di Ambon sana saya ada di sana, ya. Bom meledak di perbatasan sana antar timur dengan laut saya ada di situ, ya. Tapi dibandingkan dengan beliau ini, Presiden Republik Indonesia ke-7, itu saya bilang sebutir pasir saya nggak ada apa-apanya saya ini. Karena beliau udah skala nasional dan internasional untuk membangun bangsa Indonesia. Itu sekelas presiden. Apalagi hanya sekelas saya. Seorang Ricky Sitohang nggak ada apa-apanya. Apalagi sekelas Rismon. Gitu loh. Kaca diri itu Rismon tuh. Jangan banyak ngomong kamu. Akhirnya itu terpaksa ngomong kayak gini. Karena terus aja. Pertama halus, mati kasar, setengah kasar. Ini betul-betul bajingan betul manusia ini. Kok ngomong sudah nggak lepas. Seorang apapun alasannya, ingat loh, Tito Karnavian itu sudah benar-benar menorehkan loh, sejarah bom Bali dia loh, ya. Bom Bali yang mengungkap bom Bali itu Tito Karnavian juga loh, timnya tuh. Jangan main-main kau. Kau apa yang kau ungkap? Yang kau ungkap cuma kebobrokan yang nggak jelas saja. Menunjukkan kebobrokan dirimu. Jadi intinya bagiannya melihat mana bisa sebagai mantan teroris ini. Ini ada indikasi ketakutan dia sudah terbaca. Ya terserah sama dia mau takut, mau ciut, mau apa, mau mati rasa, mau apa, gue nggak mikir lagi sama manusianya. Itu bisa membaca nggak dengan? Saya sudah bisa membaca, tapi saya malas sudah untuk memposisikan diri, ini siapa sih sebenarnya nih? Manusia yang benar, setengah benar, atau nggak benar, atau tanda kutip. Nah, berani kok bilang semua gila kok, semua setan kok. Kalau di setan ya kok juga lebih setan lagi dong. Ngomong saya nak perutmu aja gitu loh. Nggak tahu kok emang kau kira gampang cari jenderal, kau cari apa kau? Dari mulai lahir kau ke dunia sampai sekarang ini, sudah apa yang kau buat untuk Indonesia ini? Hanya membuat porak-poranda ya, ngomong musuh langit terus. Itu kira-kira kenapa apa? Saya biasanya ngomong masih terukur, tapi kali ini melihat dia tuh gaya dan lagaknya tuh loh, sombong bener gitu loh. Itu kira-kira ya. Dengan kegagahan atau dengan spontanitas Pak yang membahas soal ijazah tadi, gemetar dengan segmen perbedaan antara dia berkata itu, ya Pak Jokowi itu akan berkata itu kan, dan tentu dengan agak preman lah kasarnya kan begitu. Loh, mau bahasanya juga bahasa preman kok. Kan pertanyaan saya kan cuma satu. Lah kau bilang Tito Karnavian setan. Itu mantan Kapolri bintang 4 loh tuh. Dia tuh ikut mengungkapkan bom Bali loh, ya, menyelesaikan bom Bali yang ada di Bali sana. Lah, kau bilang setan. Lah terus kau tuh setan nggak kira-kira? Balikin lagi gitu loh. Ngomong saya nak perutmu aja. Terus kepolisian bobrok. Terus kau apa? Kita sudah saksikan sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ricky, dan buat saya ini sangat wajar ya. Kenapa? Karena betul-betul Rismon ini menjadi sampah bagi NKRI kita dalam situasi hari ini di mana bangsa kita lagi berjibaku membangun, justru membuat huru-hara dan tidak sampai di situ. Karena seandainya dia melakukan kritik dan itu sifatnya solutif, tidak membangun kekacauan, ya sah-sah saja. Tapi apa yang dilakukan oleh Rismon itu, sahabat-sahabat lihat sendiri. Bagaimana dia anjan sana, anjan sini membangun provokasi dengan bahasa-bahasa yang tidak masuk di akal, yang kadang-kadang juga memancing kita untuk melakukan hal yang sama. Itu efek daripada kemarahan. Tetapi catatannya bahwa kesombongan itu wajar kalau dilawan dengan cara-cara yang sembunyi juga.
Jadi ketika Rismon Sianipar mengatai Pak polisi itu setan, wajarlah kalau Pak Irjen Pol Riki ini juga mengatakan bahwa Rismon ini dengan seluruh gengnya adalah setan. Itu manusiawi dan itu tidak dilarang. Kenapa? Ya karena sekali lagi orang sombong memang harus dihadapi dengan cara-cara yang sombong juga. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.